Siapa sih itu cewek? Oh, yang itu. Namanya Rita. Anak Gang Munggur belakang situ. Oh. Sering dia kemari. Ya, namanya juga usaha. Kenapa bukan dari dulu gue kerja di sini? Enak lihat cewek-cewek cakep setiap hari. Emangnya kerja di restoran di Puncak sana nggak ada yang cakep apa? Ya ada, tapi suasananya lain. Lihat orang cakep nggak bikin kita kaya. Salah-salah, malah jadi miskin. Pak, Ratna mau kerja lagi. Soalnya udah kelamaan nganggur. Boleh-boleh saja. Tapi apa sudah ada yang menerima kamu? Belum, baru rencana. Di mana? Ratna ingin bekerja di kliniknya Dokter Herman. Saya melihat ini kesempatan yang baik untuk mulai menyelidiki di mana anak saya berada sekarang. Caranya? Lewat Dewi, pacarnya Dokter Herman. Dia anaknya baik sekali, dan dia cepat akrab dengan saya. Beberapa kali kan dia sempat telepon kemari, dan selalu mengajak saya untuk bekerja. Kamu jangan salah-salah lagi menilai kebaikan orang. Tidak, Pak. Ratna yakin, Dewi itu anaknya polos sekali. Kalau Ratna melihat dia itu seperti... Seperti kamu. Bukan begitu. Ratna itu melihat dia, sepertinya dia tidak tahu siapa Dokter Herman sebenarnya. Makanya Ratna yakin Dewi mengajak Ratna bekerja tanpa pretensi apa-apa. Kamu nginep di rumahku ya? Kamu dong yang nginep di rumahku. Emang punya rumah? Iya deh, tempat kosku jelek, nggak pantas dibilang rumah. Bercanda, Wi. Ya, aku marah. Kalau kamu marah, gimana kalau kita shoot aja? Ayo. Wi. Biar saya aja yang beresin ya. Loh, Om, buahnya kok nggak dimakan? Nanti aja, sebentar lagi. Tuh, Bu Maulana memang suka begitu. Setua itu masih suka daging yang berlemak. Tapi kalau giliran makan buah-buahan, susahnya minta ampun. Hati-hati loh, Om. Wah, Mama dapat pendukung nih. Om Maulana persis sama Ayah Dewi. Doyan daging anti sama buah. Silahkan, Om. Iya, ya. Loh, ayah tinggal di mana sekarang? Sudah lama meninggal, Om. Oh, maaf ya. Nggak apa-apa, Om. Ini Papa. Ratna kan udah pernah cerita kalau papa mamanya Dewi itu udah meninggal. Jadi Dewi tinggal sendirian di Jakarta. Ada sih saudara, ya tapi kurang begitu akrab. Kalau begitu udah aja tinggal di sini. Daripada kau sendirian, rame-rame di sini kan lebih enak. Iya, kos di sini aja. Semuanya serba gratis. Bukan itunya, Pak. Hidup di Jakarta sendirian, apalagi seorang cewek. Bagaimanapun kurang begitu aman, Pak. Nah, sekarang gantian. Saya kan udah memenuhi ajakan kamu untuk ikut kursus perawat. Berarti sekarang kamu yang harus memenuhi ajakan kami untuk tinggal di sini. Saya senang sekali kalau saya bisa tinggal di sini. Tapi harus saya bicarakan dulu dengan Dokter Herman. Ratna, Iya, Ratna. Memang kenapa? jadi sering kamu ketemu dengan dia?
Gimana sih Mas Herman ini? Dia kan ikut khusus perawat sama-sama saya. Dia sering ke tempat kos saya sering ke rumah dia. Ada apa sih sebenarnya? Dia bersahabat dengan kamu hanya untuk mengorek rahasia tentang diriku. Rahasia? Rahasia apa? Dewi, aku belum bisa bercerita ke kamu tentang persoalan ini. Tapi aku ingin kamu tidak perlu ketemu lagi dengan Ratna. Oke? Aku ngeliat pasien dulu. Heh, kamu tidak bisa melarang-larang saya tanpa alasan. Saya punya alasan kuat, tapi belum bisa saya ungkapkan sekarang. Kenapa? Sudahlah. Kalau begitu saya akan tetap bergaul dengan Ratna. Dewi! Saya bukan anak kecil, Mas. Saya tidak bisa menghilang begitu saja dari mereka. Sementara saya sudah berjanji untuk tinggal di sana. Kalau ada yang nyari, saya ada di ruang pasien. Buat apa dong ada petugas keamanan? Kalau tempat ini tidak terjamin keamanannya. Loh, Bapak kan kehilangan dompet di luar kawasan ini, Pak. Iya, tapi cewek itu kan lagi tinggal di sini, Pak. Maaf, Pak. Dia anak freelance. Soal dia ngaku bekerja di sini, itu kan urusannya lain dong, Pak. Pokoknya kalau cewek itu datang ke sini lagi, hubungi saya segera. Nih, kartu nama saya. Baik, Pak. Rita. Loh, kamu kan tahu rumahnya. Susah, Mut. Urusan sama tetangga sendiri. Lagian juga, aku nggak kenal sama dia. Papa, ada telepon dari Dewi? Loh, lagi menunggu kamu di kamar. Di sini? Iya, nggak enak badan katanya. Hai, kenapa kamu? Sakit? Enggak. Saya cuma mau ngomong. Tapi kalau kamu jawab yang nggak jujur, saya bisa beneran sakit. Ada apa sih? Apa benar kau bersahabat dengan saya hanya untuk mengorek rahasia Herman? Ada benarnya, ada salahnya. Saya tidak mau kehilangan persahabatan dengan kamu. Itu tidak akan terjadi. Tapi mungkin sebaiknya saya bercerita dari awal tentang semua ini. Agar di antara kita tidak ada salah paham. Bahwa saya ingin mengorek rahasia tentang Herman. Itu memang benar. Ini persoalan lama yang sampai sekarang belum terungkap. Persoalan apa? Nanti dulu. Saya belum selesai bercerita tentang kamu. Setelah saya bertemu dengan kamu dan Mas Herman di kafe waktu itu, saya merasa bersahabat dengan kamu. Ini betul-betul keluar dari hati nurani saya, Wi. Lalu dalam pikiran saya muncul, mungkin saja Tuhan mengirimkan kamu untuk saya. Untuk membantu saya mengungkap persoalan yang sedang saya hadapi. Saya semakin bingung. Ini berawal dari kejadian hampir setahun yang lalu. Ketika saya bekerja di kantornya Jimmy, suaminya Christine. Yang kamu ceritakan sebagai kakak tirinya Herman. Ceroboh, kamu ceroboh sekali. Saya juga tidak menyangka mereka akan bersahabat sedemikian dekat. Mestinya kamu pandai membaca situasi. Tapi saya sudah melarang Dewi untuk bergaul dengan Ratna. Nah, kalau itu bukan lagi ceroboh, tapi bodoh. Kenyataannya, Jimmy tidak pernah menceraikan Christine. Dan Jimmy mengungsikan Ratna ke tempat terpencil di puncak sana. Seolah-olah untuk menjauhkan dia dari Christine. Tapi nyatanya, justru ke tempat yang dikelola oleh Dr. Herman. Yang ternyata, dia adalah adik tirinya Christine. Apa ini bukan persekongkolan? Sulit untuk dipercaya. Seorang dokter seperti Herman
bisa terlibat begitu jauh membantu Christine untuk menculik seorang bayi. Itu baru kesimpulan tanpa bukti. Kapten Hidayat masih terus mencari sopir dan perawat yang membawa bayi itu. Kedua orang itu hanya diperalat. Kita tidak bisa terlalu banyak berharap dari mereka. Tapi kalau urusan mencari bukti, memang harus dimulai dari mereka. Memangnya apa alasan kamu melarang dia? Waktu itu saya bilang saya belum bisa menceritakannya sekarang. Oh ya? Tambah komplit kebodohan kamu. Dewi justru akan merasa penasaran dan bertanya pada Ratna. Jadi mestinya kamu lebih berhati-hati bicara dengan Dewi. Dan mulailah cari alasan untuk memecat dia. Itu saya tidak bisa, saya... Kalau saja Herman tahu di mana bayi itu disembunyikan, saya akan berusaha mengorek rahasia dari dia. Apapun akibatnya. Wi, saya tidak bermaksud mengganggu hubungan kamu dengan Mas Herman. Saya tahu, tapi saya juga tidak mau kawin dengan orang yang terlibat tindak kriminal. Sepertinya sulit mengorek keterangan dari Mas Herman, sementara dia tahu kita bersahabat. Itu soal gampang. Saya tinggal bilang ke dia kalau persahabatan kita sudah putus. Dia pasti percaya. Tapi nyatanya kita masih sering bertemu. Ya, apa boleh buat. Untuk sementara ini, kita harus menahan diri untuk tidak saling bertemu secara terbuka. Jadi, Nak Dewi tidak kesini-sini lagi? Untuk sementara, Tante. Bayi Ratna lebih penting daripada saya. Mukamu kan Kan kotor. juga dimandiin, Nek. Halo, kamu ngamen lagi ya? Hitung-hitung kita sedang latihan untuk nyanyi di panggung, Nek. Panggung mana? Ntar kalau jadi penyanyi terkenal. Mimpi kamu? Impian itu kan perlu, Nek. Nenek nggak pernah mimpi macam-macam. Makanya itu sekarang kayak begini. Kurang ajar kamu. Kenapa kamu 3 hari nggak pulang-pulang? Di rumah Andre, Nek. Ngapain? Ya, Nenek nanyanya gitu melulu. Kamu kalau ditanya nenek, jawabnya juga gitu melulu. Mending Nenek bisa nyari kerjaan. Bener, mau? Kalau mau, nanti nenek minta tolong sama Tante Christine. Tante Christine yang nitipin bayi ini, Nek. Jangan bilang-bilang begitu. Ini kan rahasia. Siapapun nggak boleh tahu. Ya udah, nah kita pulang, Nek. Masuk. Hei, kok jadi begini? Saya mau minta maaf. Saya sudah memutuskan hubungan dengan Ratna. Cepat sekali. Ternyata dia cuma ingin mengorek rahasia tentang Mas Herman. Saya kecewa sekali. Saya kira dia cuma ingin bersahabat. Sebetulnya saya yang harus minta maaf. Untuk soal begini, mestinya saya tidak perlu berasia sama kamu. Oh, jangan, Mas. Kalau memang itu rahasia, sebaiknya tidak usah diceritakan. Nggak apa-apa. Lagi pula yang saya ketahui juga tidak banyak. Paling-paling kamu sudah mendengarnya dari Ratna. Dia cerita apa saja? Dia lebih banyak bertanya.
Waktu itu saya cuma dimintai bantuan sama Kak Christine. Suaminya, Jimmy, bikin skandal dengan menghamili sekretarisnya. Ya, si Ratna itulah. Skandal ini lama-lama diketahui oleh Kak Christine. Sampai akhirnya dia punya ide untuk mengambil anak Ratna. Memangnya Kak Kristen tidak punya anak? Dulu punya, tapi mati muda. Maka dia suruh aku bikin klinik darurat di Puncak. Ratna dibawa ke sana dan melahirkan di sana. Bahwa kemudian perawat dan sopir itu muncul untuk mengambil bayi dan bawanya lari, saya tidak tahu lagi. Mereka bekerja atas suran Christine atau inisiatif mereka sendiri. Menurut Mas Herman? Entahlah. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh. Meskipun itu menyangkut perkara seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jangan memojokkan saya, Dewi. Waktu itu saya cuma berpikir ada seorang wanita hamil di luar nikah dan seorang ibu lain yang menginginkan seorang anak. Kalau saya bisa membantu kedua-duanya, kenapa tidak saya lakukan? Bantuan apa yang Mas berikan kepada Ratna? Membebaskan dia dari skandal. Apakah pada waktu hamil itu dia sangat malu dan tidak ingin orang lain mengetahuinya? Oh, Dewi. Sebetulnya saya tidak mau mengatakan. Tapi karena kamu bertanya begitu, saya terpaksa bercerita. Waktu itu sebetulnya saya sangat negatif menilai Ratna. Kenapa?